Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Selamat bergabung di kegiatan matrikulasi IPA SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan awal kalian pada mata pelajaran IPA. Untuk materi pada matrikulasi IPA ini akan ada 3 bagian. Yang pertama konversi satuan, yang kedua menghitung kecepatan, dan yang ketiga menghitung berat. Selama kegiatan matrikulasi ini, kalian akan dibersamai oleh tim matrikulasi IPA yang terdiri dari Ustadz Muhammad Sidik Saputra, Ustazah Lisna Stianingsih, dan saya sendiri Ustazah Prima Kurniawati Santosa. Masih ingat ya, dulu di SD ada materi JKW. Nah, J itu jarak, K itu kecepatan, W waktu. Masih ingat di SD seperti itu? Nah, kan tetapi di jenjang SMP sekarang kita menggunakan istilahnya visit. V kecepatan, S jarak, T waktu. Nah, berbeda ya dengan di SD. Coba dipahami. Kita kenali simbol besarannya dulu pada kecepatan. Ada tadi simbol yang pertama T untuk waktu. Waktu berasal dari ini T berasal dari bahasa Inggris time, T. Sehingga nanti satuannya sekon atau detik. Kemudian ada lagi simbolnya S, jarak. Satuannya meter. Ada simbol yang ketiga V, kecepatan, berasal dari bahasa Inggris velocity. Satuannya nanti adalah meter per sekon. Nah, untuk mencari kecepatan, kita bisa menggunakan persamaan. Persamaannya V sama dengan S dibagi T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, cara mudahnya kita buat segitiga seperti ini. Posisinya harus seperti ini ya, S-nya ada di atas, V-nya dan T berada di bawah berdampingan. Tanda operasional bagi itu digunakan untuk posisinya atas bawah. Jadi tadi untuk S dibagi V atau S dibagi T itu bisa. Sedangkan tanda kali itu hanya digunakan untuk besaran yang posisinya kanan kiri bersebelahan. Untuk V dikali T. Lalu bagaimana cara mencari salah satu besaran? Nah, misalnya untuk mencari jarak, S-nya kita tutupi ya. Berarti untuk mencari jarak kita tinggal mengkalikan yang ada berdampingan di sini, V dikalikan T. Lalu bagaimana dengan mencari waktu? Mencari waktu yang ditutupi adalah bagian T. Jadi S jarak dibagi kecepatan. Untuk mencari kecepatan, V-nya kita tutupi. Berarti rumusnya atau persamaannya adalah S dibagi T. Kita masuk ke contoh, perhatikan. Seorang anak berjalan menuju sekolah dengan kecepatan 200 meter per sekon, ditempuh dalam waktu 300 sekon. Berapakah jarak yang ditempuh anak tersebut? Nah, kita daftar dulu besaran yang sudah diketahui. Ada kecepatan tadi simbolnya V sama dengan 200 meter per sekon. Ada waktu simbolnya T sama dengan 300 sekon. Yang ditanyakan jarak simbolnya S. Jadi S jarak itu tadi bisa dicari dengan V sama V dikali T. 200 meter per sekon dikali 300 sekon diperoleh 60
meter, sehingga jarak yang ditempuh anak tersebut adalah 60.000 meter. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, jangan lupa nanti harus dituliskan, diketahui, ditanya, dan jawab. Itu harus ada. Ingat ya. Kita masuk ke contoh kedua. Jarak rumah Eno ke rumah pamannya 180.000 meter. Jarak tersebut dapat ditempuh Eno selama 1 jam. Berapa kecepatan Eno? Nah, kita daftar lagi. Jaraknya S ada 180.000 meter. Kemudian T, waktunya 1 jam. Tadi 1 jam ada berapa sekon? 1 jam itu ada 3.600 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan atau simbolnya tadi V. Kecepatan V sama dengan S dibagi T. Jarak dibagi dengan waktu. 180.000 meter dibagi 3.600 sekon diperoleh nilai 50 meter per sekon. Jadi kecepatan Eno itu adalah 50 meter per sekon. Nah, sudah paham? Kita lanjutkan ya ke materi yang ketiga tentang menghitung berat benda. Nah, coba perhatikan 3 gambar yang ada di tayangan ini. Ada aktivitas menimbang berat badan, aktivitas menimbang buah, dan aktivitas menimbang barang menggunakan neraca gantung. Nah, dari ketiga aktivitas ini ternyata yang akan diukur, yang ditimbang itu berbeda. Yang pertama nanti menimbang berat badan, kemudian yang aktivitas kedua menghitung massa buah. Nah, berat itu berbeda dengan massa. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, kita kenali dulu simbol besaran pada berat. Berat itu nanti disimbolkan dengan W, berasal dari bahasa Inggris, weight. Nanti satuannya adalah Newton, N. W itu bisa dicari dengan massa dikali dengan G, atau percepatan gravitasi. Massa nanti satuannya kilogram, percepatan gravitasi itu nanti nilainya selalu tetap 10 meter per sekon kuadrat, jadi tidak akan berubah. Bagaimana untuk mencari salah satu besaran yang kita ditanyakan? Misalnya untuk mencari massa, kita perhatikan massanya ditutupi ya. Perhatikan posisi ruasnya, yang di W-nya ada di ruas kiri, G di ruas kanan. G dan massa yang ditanyakan itu ada di ruas kanan. Yang pertama, kita tuliskan dulu simbol M, massa yang ditarik tadi, di posisi sebelah kiri, kemudian yang ada di ruas yang berlainan dengan massa atau berlawanan dengan massa. Tadi yang di sebelah kirinya ada simbol W, berat. Kita tuliskan di atas, sama M sama dengan W, seperti ini. Selanjutnya, yang satu ruas dengan massa itu dituliskan di bawahnya W, sehingga diperoleh massa itu sama dengan berat dibagi gravitasi atau percepatan gravitasi. Tanda operasional bagi itu biasanya dituliskan dengan garis saja. Kemudian, bagaimana kalau yang dicari itu berat? Kalau yang dicari berat, berarti tuliskan simbol berat di posisi kiri. Langsung berarti yang berlawanan ruas kita tuliskan di ruas yang berlawanan M kali G.
Biasanya tanda operasional kali X itu diganti dengan tanda titik. Kita perhatikan contoh. Sebuah benda bermassa 80 kg. Berapa berat benda tersebut apabila memiliki kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Ingat ya, yang pertama kita lakukan adalah mendaftar besaran yang ada, yang diketahui. Diketahui massa. Massa tadi simbolnya M. Massa sama dengan 80 kg. Lalu percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. G 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berat. Berat benda simbolnya W. W tadi sudah diketahui rumusnya atau persamaannya. W sama dengan M dikali G. 80 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat diperoleh nilai 800 Newton. Jadi besar berat bendanya adalah 800 Newton. Kita perhatikan contoh yang kedua. Sebuah meja mempunyai berat sebesar 680 Newton. Berapa massa meja jika memiliki percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Kita daftar lagi. Yang sudah diketahui, besarannya sudah diketahui, ada berat 680 Newton. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan massa. Massa berarti tadi sudah ada rumusnya, sudah ada persamaannya. M sama dengan W dibagi G. Massa sama dengan berat dibagi percepatan gravitasi. 680 Newton dibagi 10 meter per sekon kuadrat. Diperoleh nilai 68 kg. Nah, bagaimana? Sudah paham? Itu tadi adalah materi matrikulasi kali ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan matrikulasi dengan baik. Selanjutnya silahkan menuju ke soal yang Ustazah cantumkan bersama dengan video ini. Silahkan ikuti instruksi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.